Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, ada, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Dengar pernyataan Prabowo mengenai Pak Jokowi. Dia mengatakan apa? Hanya orang yang tidak punya akal, yang tidak bisa mengakui prestasi Pak Jokowi. Banyak sekali usaha-usaha dari para pembenci Jokowi untuk mengadu domba seorang Jokowi terhadap Prabowo, agar dimana persahabatan seorang Jokowi dan Prabowo ini pecah. Pengkhianat dan penyusup di Prabowo Gibran. Ciri-cirinya adalah mereka selalu bilang di saat Pilpres kemarin mereka memilih 02, tapi tidak suka dengan Mas Gibran ataupun dengan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang pernyataan Prabowo kepada pihak-pihak yang hingga kini masih tidak menyerah gitu ya, menyerang Jokowi dari berbagai sisi, dengan berbagai cara, melalui berbagai narasi yang dibangun sedemikian rupa ya kan, bahkan tidak jarang ujung-ujungnya memfitnah Jokowi ya, dan ingin mengadu domba Jokowi dengan Prabowo. Pernyataan Prabowo ini sangat diplomatis dan menurut saya sangat jujur teman-teman ya, bahwa di matanya Jokowi ya memang hebat gitu ya, bukan mau membela tetapi memang faktanya seperti itu. Perkara setiap orang itu memiliki kekurangan ya itu wajar lah ya toh. Iya, para pembenci Jokowi jangan mimpi lah ya bisa mengadu domba antara Jokowi dan Prabowo ya. Selain itu teman-teman, juga ada pernyataan dari salah satu pakar survei gitu ya. Kalau nggak salah bernama Adi Prayitno gitu ya, yang akhir-akhir ini sangat keras sekali, komentar-komentarnya sangat pedas gitu ya, menyerang Jokowi dan terutama Gibran begitu. Tidak seperti pas Pilpres dan pasca Pilpres beberapa waktu yang lalu ya, saya masih ingat. Saat ini adalah kemenangan milik Pak Prabowo dan Gibran ya. Yang kalah silakan nangis, jangan ditutup-tutupi, jangan pura-pura bahagia. Saya masih ingat kata-katanya itu ya. Tetapi saat ini yang bersangkutan semacam ya mungkin habis makan kecubung gitu ya, jadi mabok gitu. Mungkin saja ada harapan yang tidak terakomodasi, mungkin ada-ada saja ya satu orang ini. Nah, bagaimanakah videonya? Dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Banyak sekali usaha-usaha dari para pembenci Jokowi untuk mengadu domba seorang Jokowi terhadap Prabowo, agar dimana persahabatan seorang Jokowi dan Prabowo ini pecah. Mau gimana pun harus diakui persahabatan Jokowi dan Prabowo ini sangatlah kuat, apalagi untuk urusan politik. Dan pernyataan seorang Prabowo ini pastinya akan menimbulkan kegelisahan bagi para pembenci. Karena Bapak Prabowo itu bukanlah orang yang bodoh, dia tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau
Ada kekurangan, ada. Kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Iya, menurut saya pernyataan Pak Prabowo barusan adalah pernyataan yang singkat, jelas, padat, dan menohok gitu ya. Dan tadi oleh si penguploadnya gitu ya, diberi apa namanya ya, semacam apa namanya gitu ya, ya apa namanya ya, potongan kutipan lah begitu. Coba saya baca tadi ya. Gaduh diomelin presiden, jangan nangis. Cakep Pak Presiden, kasih paham tukang buat gaduh. Luar biasa sikap Pak Prabowo yang sangat menghargai mantan pemimpin negara. Ya iyalah, ya kan. Apakah pernyataan Pak Prabowo ini menyindir si tukang gaduh ya, atau si ikan buntal, ataukah sedang menyindir partai terbesar di Indonesia dengan emak ketumnya dan juga sekjen moncong kura-kura yang selalu mendiskreditkan Pak Jokowi? Ya saya tidak tahu ya. Yang jelas ini bukan rekayasa AI, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo barusan itu fakta, dan saya sependapat dengan itu. Lanjut. Dengar pernyataan Prabowo mengenai Pak Jokowi. Dia mengatakan apa? Hanya orang yang tidak punya akal, yang tidak bisa mengakui prestasi Pak Jokowi. Hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi Pak Jokowi. Wow, ini pernyataan yang sangat tajam sekali ya. Bukan semata-mata mengakui mengenai prestasi Pak Jokowi selama memimpin negeri ini 10 tahun, tetapi juga ini merupakan satu hantaman keras kepada mereka-mereka yang membenci Jokowi, mencaci maki Jokowi, tidak mengakui apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Unik sekali ini, pernyataan ini benar-benar harus digarisbawahi oleh seorang Presiden Prabowo tentang Jokowi. Coba dipikirkan baik-baik, lebih dalam lagi. Kalau orang yang tidak punya akal dan tidak punya hati, kira-kira kalau dibandingkan dengan hewan peliharaan, lebih bagus mana ya? Jadi kalau hewan peliharaan itu kan biasanya menyenangkan manusia yang memelihara, siapa yang menjadi tuannya, iya kan? Tetapi kalau manusia nggak punya akal, wah, manusia nggak pakai akal, nggak pakai hati, manusia seperti ini berguna nggak kira-kira? Saya kira tidak. Dia tidak lebih dari sekedar sampah. Nah, karena itu simak baik-baik bagi para pembenci Pak Jokowi. Karena mereka bukan cuma tidak mengakui, sebetulnya benci banget sama Pak Jokowi. Dan mencari-cari kesalahan. Dan luar biasanya Pak Jokowi sendiri tidak pernah membalas. Tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk menegakkan keadilan. Bahkan dia tidak berminat untuk menyakiti orang itu. Biarlah alam sendiri yang akan menghukum mereka. Karena pengendali segala sesuatu udah jelas. Dia tahu yang baik, dia tahu yang tidak baik. Dan kalau ada orang-orang yang sekarang masih terus nyinyir, ya biarlah mereka terus nyinyir. Karena mereka akan mengalami apa yang mereka sendiri tidak inginkan. Oke? Salam waras. Ya, menarik sekali teman-teman. Pernyataan netizen berbaju merah barusan kurang lebih hampir 3 menit ya. Dan saya tertarik dengan pernyataannya di bagian depan ketika dia mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, yaitu hanya orang yang tidak punya akal kalau nggak salah ya, yang tidak mengakui atau menghargai prestasi Pak Jokowi selama menjadi presiden, kurang lebih seperti itulah. Ya iyalah ya. Nggak usahlah saya ulang-ulang lagi apa saja prestasinya Pak Jokowi ya kan. Dibanding presiden-presiden sebelumnya, jauh, betul-betul sekali jauh api dari panggang.
Presiden-presiden sebelumnya kalau menurut saya ya cuma menjabat sebagai presiden, formalitas bekerja, tetapi nggak ada efek yang membanggakan ya. Oh Bang, tapi ketika Pak Jokowi jadi presiden, utang Indonesia itu membengkak. Iya, tetapi dengarlah apa yang disampaikan oleh Yusuf Kalla. Utang Indonesia di masa pemerintahan Pak Jokowi itu adalah hutang akumulasi gitu loh, akumulasi dari presiden-presiden sebelumnya juga. Yang menarik adalah Jokowi itu berhasil melunasi hutang berapa ribu triliun ketika itu ya. Seingat saya 7.000 triliun gitu. Hutangnya 7.000 triliun saat ini, tetapi Jokowi juga sudah melunasi hutang Indonesia sebanyak 7.000 triliun dan aset Indonesia naik menjadi 8 triliun apa 13 triliun begitu. Saya lupa teman-teman ya. Yang jelas kalau mau dibanding-bandingkan dengan presiden sebelumnya, saya sepakat 1000% bahwa Pak Jokowi yang paling luar biasa. Lanjut. Kalau ada anggapan sebagian orang, mungkin juga sebagai orang PDI ya, bahwa Pak Prabowo itu masih satu tubuh dengan Pak Jokowi. Begitupun sebaliknya, Pak Jokowi masih satu tubuh dengan Pak Prabowo. Artinya berbaikan dengan Pak Prabowo otomatis berbaikan dengan Pak Jokowi. Menerima Pak Prabowo ya otomatis menerima Pak Jokowi. Itu kan persepsi aja sebenarnya. Menurut abang sendiri gimana? Kalau kita melihatnya, kalau saya melihat ya, Pak Prabowo ya pasti ya dia akan tampil sebagai dirinya lah. Karakter Pak Prabowo kan pasti begitu, bahwa beliau umpama ya berteman, dia jaga relasi pertemanan dan lain-lain. Nah itu kan hal yang lain Dengan Pak Jokowi. Nah tapi dalam konteks umpama Pak Prabowo dengan Bu Mega, ya Pak Prabowo pasti ya beliau sebagai dirinya, sebagai Pak Prabowo kan begitu. Jadi fungsi simbolik dari pertemuan ini abang sebagai kepala daerah terpilih ini sangat berharap ini segera terjadi berarti. Karena ya, bukan hanya sekedar tadi ya, bukan, sinergi, tapi simbol yang lebih dari itu. Bukan hanya kita ya, kan menurut saya bangsa ini. Nah gitu loh. Dan juga dunia luar juga pasti melihat. Aduh, ayam sayur, belimbing sayur, ayam sayur, kemudian asam sulfat. Apa kau tidak ingat dengan kata-kata itu, dengan julukan-julukan itu? Ayo, semangat, Samsul, semangat ya, asam sulfat, semangat. Nggak taunya sekarang kau hanya jadi bupati, untung aja masih jadi bupati ya kan? Padahal kau sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPR lagi, hilang kursi kau hanya gara-gara memberi julukan Gibran asam sulfat dan belimbing sayur ya, ayam sayur apalah itu. Hilang kursi kau di DPR pusat ya kan. Kau pulang ke daerah kau sendiri mencalonkan diri jadi bupati. Untung aja kau jadi bupati. Tapi jangan senang dulu. Orang yang kau hina, orang yang kau caci maki, orang yang kau sindir-sindiri itu saat ini jadi wakil presiden. Itu atasan kau. Aduh, orang yang satu ini. Lanjut. Pengkhianat dan penyusup di Prabowo Gibran. Ciri-cirinya adalah mereka selalu bilang di saat Pilpres kemarin mereka memilih 02, tapi tidak suka dengan Mas Gibran ataupun dengan Pak Jokowi. Dan mereka bertujuan untuk memecah belah antara pendukungnya Pak Prabowo, Pak Jokowi, juga Mas Gibran, supaya mereka bisa melemahkan posisi Pak Jokowi, Mas Gibran, juga Pak Prabowo. Kalian tahu tujuan mereka apa? Ya, tujuannya adalah penggagalan hilirisasi di seluruh Indonesia. Itulah tujuan mereka. Jadi, dari sini paham toh, apabila Anda mendengar orang yang bilang memilih 02 tapi tidak suka dengan Mas Gibran ataupun Pak Jokowi, real, mereka adalah pengkhianat bangsa dan negara. Iya, menurut saya saat ini bukan hanya orang yang memilih 02 kemudian ujung-ujungnya itu seolah-olah anti Jokowi dan juga anti Gibran ya. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah orang yang pada saat Pilpres lalu itu berseberangan ya. Tidak menjadi bagian dari koalisi Indonesia Maju begitu.
ya ya mungkin malah mengusung calon lain ya, anggaplah sebutlah gitu ya, paslon 03 misalnya gitu ya. Nah itu kan sekarang malah melipir-melipir ya kan, yang dulu berseberangan, yang dulu mencaci maki, bahkan memberikan penilaian kepada kepada Prabowo dengan nilai 5/10 ya. Pak Uban kan memberi nilai 5/10 ya. Tapi saat ini partainya mulai melipir-melipir gitu ya, seolah-olah menerima pemerintahan Prabowo sebagai pemerintahan yang sah. Ya mau nggak mau, suka nggak suka ya harus terimalah ya kan. Tetapi orang kita ini kan ya harus memaafkan gitu ya. Tetapi kan tidak mudah melupakan. Ya jangan sampai cepat lupa lah. Begitu ditetapkan paslon 02 sebagai pemenang, siapa yang mengajukan gugatan ke MK berharap menginginkan terjadi 2 putaran, paslon 02 dituduh melakukan kecurangan. Nah, sekarang itu mulai merapat ya, mungkin karena takut kader-kader elitnya, bahkan juga ibu ketumnya menjadi sasaran ya kasus korupsi dan lain sebagainya. Mulai merapat tapi tetap ya tidak mau menerima keberadaan Gibran. Ya macam mana kayak gitu itu. Ah, maunya sendiri aja. Lanjut. Saya justru membaca ke depan, satu-satunya legasi politik dari Pak Jokowi yang gagal dibahas oleh publik adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi abaikan tuh menteri-menterinya Jokowi. Mereka ke depan pasti akan tegak lurus pada presiden yang baru. Saya justru ingin melihat bagaimana performa politik Jokowi itu ada di Gibran. Per hari ini Gibran selalu diperbincangkan. Di mana letak dan kiprah politiknya? Soal postur, soal bagaimana penyusunan kabinet, soal audisi calon menteri dan seterusnya. Orang bertanya di mana posisi Gibran. Tentu kita tidak mau punya wakil presiden terpilih hanya sebatas ban serep, hanya sebatas vote getter untuk memenangkan pertarungan. Setelah pelantikan, posisinya dinilai tidak signifikan. Posisi ini tentu tidak bagus. Oleh karena itu, bagaimana kita ingin melihat ke depan, posisi wapres secara definitif per tanggal 20, Gibran Rakabuming Raka juga mampu memainkan peran-peran politik strategis, Pak. Bagi saya sudah tidak relevan melihat Jokowi di wajahnya Pak Pratik. Enggak relevan, Pak. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Bahlil enggak relevan. Melihat Pak Jokowi di wajahnya Budari enggak relevan. Satu-satunya wajah Pak Jokowi di 5 tahun yang akan datang adalah Gibran Rakabuming Raka. Ini terah politik Pak Jokowi. Posisinya strategis. Orang penting di negara ini. Oleh karena itu, kiprah politik Gibran sebagai wakil presiden itu paling banyak ditunggu. Bagaimana hubungan politiknya dengan ketua umum partai yang secara senior, secara politik jauh lebih berpengalaman. Ini tentu tidak gampang dalam konteks orkestrasi pemerintahan yang akan datang. Saya selalu mengatakan pemerintahan 5 tahun ini kan agak jomplang dari segi umur dan segi pengalaman, Bang. Ada yang cukup senior, ada yang bintang 4. Tapi pengalaman politiknya luar biasa. Tapi kita punya wakil presiden, Tori Susei. Dari wali kota Solo nanti wakil presiden, Pak. Ini kan diuji secara karakter kepemimpinan. Ini diuji dalam konteks batas-batas. Bagaimana psikologi politik itu bisa dimainkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketimbang kita selalu bicara tentang, wah ini adalah kabinet rasa Jokowi, yang ini sebagai penegas bahwa proyek-proyek mercusuar, legacy, dan treatment Jokowi kepada Prabowo itu akan oke. Saya justru lebih tertarik bagaimana memperbincangkan posisi dan peran-peran Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden definitif di masa yang akan datang. Syukur kalau Mas Gibran ini seperti Pak JK. Saat itu waktu 2004 dianggap sebagai presiden definitif dengan slogan lebih cepat lebih baik ketimbang SBY yang lebih akomodatif, lebih mempertimbangkan kepentingan koalisi sehingga keputusan-keputusannya tidak cepat. Maka Pak JK saat itu muncul sebagai matahari kembar dengan posisinya yang cukup sentral. Nah, ini yang saya kira menjadi penting bagaimana membicarakan Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi juga memiliki andil besar, bukan hanya sebatas vote getter. Peran-perannya di masa yang akan datang, mengawal IKN misalnya, mengawal program gizi gratis misalnya. Itu kan secara signifikan, yang tentu akan kita lihat bagaimana posisi wakil presiden yang saya sebut sebagai warisan politik Jokowi. Itu untuk disampaikan secara terbuka. Nah, oleh karena itu, ini sebagai closing statement Bang Karni Ilyas. Maka di tengah koalisi yang cukup gemuk, koalisi yang cukup gemoy, mestinya ke depan persoalan-persoalan di negara ini selesai. Persoalan ekonomi tentang kemiskinan, pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi 5%, tapi 8 bisa 10%. Kita bisa keluar dari kutukan negara middle income trap. Persoalan kemiskinan dan kesejahteraan selesai. Kalau kita melihat audiensi calon-calon menteri dan wakil menteri, itu adalah orang-orang the best dan top di negara ini.
mewakili kelompoknya masing-masing. Dari unsur partai politik, rata-rata ketua umum, wakil ketua umum, dan sekjen partai. Mereka the best di partainya. Orang top yang dan jempolan. Mewakili ormas coba. Kita lihat ada 2 ormas besar. Sekjennya jadi calon menteri, Bang. Saifullah Yusuf, ada Prof. Abdul Mukti, terbaik. Kalangan-kalangan profesional sudah kita bisa cek. Ada Bu Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada yang kemudian proposal ahli AI dari China kalau tidak selalu, yang selalu mengulang-ulang statementnya bahwa saya asli Indonesia. Seakan-akan ada orang yang meragukan keindonesiaannya. Atau ada kawan-kawan kita yang alumni Karya Iniskap atau University of Karni Ilyas. Mulai dari Babe Haikal. Coba bayangkan. Nggak kebayang bagi kita akan menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo. Pak Pigai. Kalau Noel kan kita sudah tahu. Noel ini kan wajahnya 2. Wajah Jokowi dan wajah Prabowo. Kalau nggak dapat juga kan keterlaluan ya nggak. Nah, yang sebenarnya saya bayangkan itu Bang Kodari juga dipanggil gitu loh. Dan ikut audiensi karena memang sejak awal selalu menjelaskan Jokowi dan Pak Prabowo itu satu bagian penting. Mungkin Bang Kodari ini ingin berjuang di mazhab yang lain, tidak harus menjadi bagian di dalamnya. Nah, yang ingin saya katakan adalah mestinya ke depan kita tidak lagi ada persoalan-persoalan kebangsaan kita itu terulang. Berhentilah mengutuk kegelapan, kata Syahrir. Mari mulai nyalakan lilin di kemudian hari. Pertumbuhan ekonomi jangan hanya 5%, wajib hukumnya 8%. Apa yang kurang dalam postur kabinet 5 tahun ini, Pak? Orang terbaik, bos. Dukungan politiknya mayoritas. Semua partai mendukung. Kader-kader terbaik di situ. Ormas-ormas terbaik ada di situ. Lalu kurang apa lagi? Kelewatan kalau 5 tahun yang akan datang, semua visi misi, janji-janji, kerja-kerja itu tidak tuntas. Miskinan harus dihilangkan. Kalaupun toh tidak bisa dikurangi. Akses terhadap pendidikan dan pekerjaan itu semakin mudah. Tidak sulit seperti biasa. Harga-harga sembako jangan lagi fluktuatif. Jangan turun naik yang kemudian membuat masyarakat kita akan selalu menjerit di setiap hari. Itu yang sebenarnya menjadi penting. Karena semua instrumen, semua resource, dan kepentingan politik itu sudah terkonsolidasi mendukung Prabowo dan Gibran di 5 tahun, Pak. Tunjukkan ke saya, mana ada di negara ini konsolidasi politik yang tidak dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Semuanya sangat konsolidatif. Mungkin ada kelompok-kelompok kritis dari kalangan kampus, akademisi, profesor, mahasiswa. Tapi kan suaranya sayup-sayup. Tidak terlampau besar. Dan juga bukan menjadi ancaman dan gangguan. Hanya suara nyaring untuk mengingatkan supaya pemerintahan ke depan ini menjelaskan bagaimana program kerja dan visi misinya itu bisa tuntas. Meski harus kita akui pada seberang yang lain, inilah yang kemudian menurut Marcus Messner itu, kenapa koalisi mayoritas itu tidak inline dengan kualitas demokrasi? Karena kehilangan check and balances. Yang dikonsolidasi itu bukan hanya partai-partai yang kalah pilpres seperti PKS Bang Nasir. Tapi yang dikonsolidasi itu adalah seluruh struktur lapisan masyarakat. Ormas diajak koalisi. Kelompok-kelompok pemuda dan mahasiswa juga diajak koalisi. Sehingga kalau ada kebijakan-kebijakan politik DPR dan pemerintah, sekalipun tidak pro rakyat, itu tak akan ada yang berani melawan dan protes. Bisa kita cek sepanjang Jokowi jadi presiden, khususnya 2019 sampai hari ini, kita sangat jarang mendengar bagaimana civil society yang berasal dari ormas-ormas besar itu speak up secara signifikan, melakukan resistensi dan perkawanan. Inilah yang menurut Marcus Messner, efek bawaan dari koalisi yang cukup besar, dan koalisinya bukan hanya partai, tapi juga pada level ormas dan gerakan-gerakan civil society yang lain. Di seberang yang lain harus saya katakan bahwa saya agak sedikit terenyuh dan bahkan harus menahan nafas ketika beberapa waktu yang lalu kita berulang kali sering mendengar bonus demografi dan bonus demografi. Anak-anak muda harus diberikan kesempatan dalam semua lini kehidupan, termasuk politik. Kita bisa cek dari 108 orang yang berduyun-duyun 2 hari ke kediaman Pak Prabowo Subianto, kok rasa-rasanya 99% adalah orang-orang itu saja, wajah lama yang kita dengar sejak 15 dan 20 orang tahun yang lalu. Seakan-akan di negara ini nggak ada orang lain selain mereka. Padahal kalau mau jujur, cari orang-orang terbaik di negara ini, insya Allah banyak stoknya, resource-nya banyak. Misalnya contoh, Menteri Ekonomi. Seperti Bu Sri Mulyani, harus saya katakan, ini menteri di semua presiden. Menteri yang hidup di semua presiden. Emang tidak ada yang lain menteri kayak gitu. Bahwa Bu Sri Mulyani punya kapasitas, kompetensi, pengakuan internasional, iya, nggak ada yang bisa bantah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah hanya Bu Sri Mulyani di negara ini yang kayak gitu? Banyak kok alumni UI, alumni UGM,
alumni IAIN, kampus-kampus Islam atau pesantren yang juga punya kapasitas yang sama. Tapi kesempatan itu tidak datang. Apakah wajah-wajah itu saja yang punya kesempatan di bidang IT, di bidang hukum, di bidang koperasi? Banyak kalau kita mau steril. Yang ingin saya katakan adalah, kalau kita mau bicara tentang bonus demografi, lihatlah bagaimana rekrutmen dan struktur kepemimpinan kita selama 15, 20 dan hari ini. Kalau wajahnya itu saja, maka bonus demografi itu hanya akan menjadi kunyahan-kunyahan setiap pemilihan Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, teman-teman ya, barusan kita lihat sebuah diskusi cukup panjang antara ya Adi Prayitno, seorang akademisi, akademisi ya. Ya kita tahulah Adi Prayitno ini adalah pakar pakar survei ya. Dan dia juga pernah mengaku muridnya Abah ya. Abah itu pakar survei loh. Paslon 01 itu pada saat Pilpres kemarin itu adalah pakar survei. Dan Adi Prayitno pernah mengaku bahwa dirinya itu salah satu muridnya Abah. Oke, kita balik lagi ya ke yang disampaikan oleh yang bersangkutan ya. Bahwa ya intinya mulai berseberangan lah gitu ya dengan Prabowo Gibran. Saya tidak paham kenapa. Seperti yang saya sampaikan pada saat opening tadi, bahwa dulu pada saat sebelum Pilpres dan pasca Pilpres, Adi Prayitno ini adalah orang ya, seorang pakar survei yang walaupun bersifat netral tetapi berada di belakang atau mendukung paslon 02 gitu ya. Prabowo dan Gibran. Ketika banyak pengamat politik menganggap bahwa Prabowo dan Gibran itu melakukan kecurangan, Pak Jokowi mengkondisikan ya cawe-cawe dan lain sebagainya yang saat itu masih menjadi presiden, Adi Prayitno itu hadir sebagai penengah dan menurut saya komentar-komentarnya pada saat itu sangat logis sekali dan sulit dibantah gitu ya. Apalagi dulu juga pernah mengatakan saat ini adalah kemenangan milik Pak Prabowo, pemilu saat ini milik Pak Prabowo, yang kalah silakan nangis saja, jangan ditutup-tutupi, jangan malu. Nah, saya masih ingat gitu ya. Tapi barusan kita lihat ya dalam video yang cukup panjang gitu ya, perdebatan ya hampir 10 menit, kita melihat sepertinya ada sesuatu yang semula dia harapkan tetapi nggak didapatkan gitu. Katanya netizen ini ya, dan itu ditulis di badan videonya sebagai sebuah tag gitu ya. Katanya akademisi yang satu ini ya jadi tarot reader katanya. Tarot reader itu apaan sih? Nggak tahu saya ya. Itulah pokoknya tarot reader. Sakit hati tidak dapat jatah di pemerintahan Pak Prabowo. Yang bener. Ya, lanjut. Ya, teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang si kader elit partai terbesar di Indonesia yang kini menjadi bupati. Tentu teman-teman sudah masih ingat ya dengan yang bersangkutan ya, ayam sayur ya, ayam sulfat, kemudian ayam sulfat, asam sulfat gitu ya. Nah itulah idiom yang dia ciptakan untuk melabeli Gibran pada saat itu. Dan sekarang orang yang dikata-katain asam sulfat itu adalah pemimpinnya jadi wakil presiden. Sementara ya kan dia sendiri hanya jadi bupati. Ya iyalah, Gibran berarti pimpinan elu. Kalah kelas bos. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang pernyataan Prabowo kepada pihak-pihak yang hingga kini masih tidak menyerah gitu ya, menyerang Jokowi, memfitnah Jokowi dan ingin mengadu domba Jokowi dan Prabowo. Pernyataan Prabowo sangat diplomatis dan jujur, tadi sudah kita lihat bareng-bareng bahwa di matanya Jokowi ia memang hebat gitu ya, bukan karena ingin membela atau karena ingin menjilat gitu ya. Jadi para pembenci Jokowi yang jangan bermimpi lah gitu ya bisa mengadu domba antara Prabowo dan Jokowi. Selain itu tadi juga sudah kita lihat ada pernyataan dari Adi Prayitno yang akhir-akhir ini sangat keras kepada Jokowi dan Gibran ya. Tidak seperti pada masa-masa Pilpres ya, mungkin ada harapan yang tidak kesampaian. Ada saja. Bagaimana menurut kalian?
Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf gitu ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.